Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA SD kelas 4 tentang tumbuhan dan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan serta fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Bagian yang pertama pada tumbuhan adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Akar berada di dalam tanah. Fungsi atau kegunaan akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan makanan. Misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu rambut akar atau bulu akar yang berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, ada tudung akar yang berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Menurut bentuknya, akar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama akar serabut, yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Misalnya akar kelapa, akar pepaya. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Ukuran bagian pangkal dan ujung akar serabut hampir sama. Yang kedua ada akar tunggang, yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Misalnya akar kopi, mangga, dan asam. Akar tunggang mempunyai akar-akar yang lebih kecil. Namun demikian, tumbuhan berkeping dua yang ditanam dengan cara dicangkok tidak mempunyai akar tunggang. Tumbuhan berkeping dua yang dicangkok akan mempunyai akar serabut. Bagian yang kedua pada tumbuhan adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat dan sagu. Ada tiga jenis batang, yaitu yang pertama batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman bayam. Yang kedua, batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang pohon mangga. Yang ketiga, ada batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang berruas-ruas dan berongga-rongga, misalnya batang padi dan rumput. Bagian yang ketiga dari tumbuhan adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada daun yang berwarna hijau tua. Ada pula daun yang tidak berwarna hijau, misalnya daun pada tanaman puring. Fungsi atau kegunaan daun adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan pernafasan. Yang kedua, sebagai tempat pembuatan makanan. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya ada 4, yaitu yang pertama bertulang menyirip, bentuknya seperti sirip ikan, contoh daun mangga, jambu, dan daun nangka. Yang kedua bertulang menjari, bentuknya seperti jari-jari tangan, contoh daun pepaya, daun singkong, dan daun kapas. Yang ketiga bertulang melengkung, bentuknya berupa garis-garis melengkung, contoh daun genjer. Yang keempat bertulang sejajar, bentuknya berupa garis-garis sejajar, contoh daun padi dan daun jagung. Jenis daun berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai daun ada 2, yaitu yang pertama daun tunggal. Sebatang tangkai daun hanya terdapat 1 helai daun, misalnya daun singkong, daun pepaya, dan daun pisang. Yang kedua ada daun majemuk. Pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun, misalnya daun belimbing, daun asam, dan daun mawar. Bagian keempat dari tumbuhan yaitu bunga. Bunga pada tumbuhan berbagai macam bentuk dan warnanya.
ada bunga yang berwarna putih, berwarna kuning, berwarna merah, dan berwarna ungu. Fungsi atau kegunaan bunga adalah sebagai alat berkembang biak. Bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bunga tidak sempurna, bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau hanya putik saja. Bunga yang hanya mempunyai benang sari saja disebut bunga jantan. Bunga yang hanya mempunyai putik saja disebut bunga betina. Yang kedua ada bunga sempurna, yaitu bunga yang mempunyai benang sari dan putik. Bunga sempurna terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Yang kedua ada kelopak bunga, yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Kalau kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunga mekar. Yang ketiga ada mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. Yang keempat ada benang sari, yaitu alat kelamin jantan bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Yang kelima ada putik, yaitu alat kelamin betina bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.